Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Pembelajaran 5 sekarang. Halaman 155 ya. Untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Dengan menggunakan playlist ini, tayangan akan urut ya. Ini semua akan dibahas, semua halaman dan semua tema juga. Jadi pastikan ngecek linknya ya di kolom deskripsi. Kita lanjut langsung. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca. Hari ini cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya Siti berencana bermain bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelpon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini. Perakiraan ya, mendung, berawan, sepeda, batal, esok hujan cerah. Halo, selamat siang, bisa bicara dengan Lani? Halo, iya, ini Lani. Siapakah ini? Hai Lani, ini Siti. Hai Siti, ada apa? Lani, aku baru saja menonton perakiraan ya, perakiraan cuaca. Lani, aku baru saja menonton perakiraan cuaca. Diperkirakan sore ini akan hujan ya, hujan, mendung dan hujan. Ya, diperkirakan sore ini akan mendung dan hujan, mungkin ya, dan hujan di daerah kita. Oh ya, wah, padahal kita berencana akan main sepeda ya. Coba kita lihat nanti sepeda. Ya, sepertinya kita batalkan ya, nanti batalkan. Belas ini tidak. Aku khawatir setelah mendung akan turun. Oh, hujan di sini, hujan di sini. Saya sudah perasaan tidak enak ini. Hujannya di situ. Ya, berawan mungkin ya. Diperkirakan sore ini akan berawan mungkin ya, berawan. Bella, Siti, tidak apa-apa, kita lakukan lain waktu aja saat cuaca cerah. Yang pasti-pasti dulu ya. Ini kalau hujan belum pasti, kalau cerah pasti ya di sini. Baiklah Siti, tidak apa-apa, kita lakukan lain waktu saja saat cuaca cerah. Oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah, sampai jumpa. Kalau yang ini ya, mana yang lebih tepat gitu aja ya. Oh ya, sepertinya kita batalkan di sini ya. Kalau batalkan ini pasti batalkan. Dan ini pasti hujan. Ini batalkan. Ya, aku khawatir setelah mendung akan turun hujan. Oke, jadi hujan sudah. Ya. Sepeda ini setelah main ya tadi. Oh ya, padahal kita berencana akan main sepeda. Nah ini ya, yang mengisi yang ini mana yang lebih tepat ya enaknya ya. Sepeda. Ada berawan esok. Yang belum berawan dan esok. Ya. Di sini padahal ada 3. Oh mungkin ini ya. Mungkin kita lakukan esok di sini. Di sini jelas esok. Ya. Oke. Nah, di sini masih ada 2 tempat. Ya. Dan di sini hanya ada berawan ya, berawan. Diperkirakan sore ini akan berawan dan hujan mungkin ya. Terpaksa hujan kita pakai 2 kali. Ya.
Jadi sore ini akan sebenarnya mendung ya. Tapi berawan kan belum kepake ya. Berawan. Lah ini sudah habis. Ya makanya saya udah perasaan tidak enak tadi. Mungkin hujan kita pakai 2 kali, tapi di sini saya kasih warna lain ya, hujan. Karena ini hujan kepake 2 kali ini. Ya. Oke, sekarang coba kita baca dari awal. Halo, selamat siang, bisa bicara dengan Lani? Halo, iya, ini Lani. Siapa ini? Hai, Lani, ini Siti. Hai Siti, ada apa? Lani, aku baru saja menonton perakiraan cuaca. Diperkirakan sore ini akan berawan dan hujan di daerah kita. Oh ya? Wah, padahal kita berencana akan main sepeda keliling kompleks ini. Ya, sepertinya kita batalkan saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan. Baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saja saat cuaca cerah. Ya, oke Lani, sampai jumpa esok di sekolah. Sampai jumpa. Sebenarnya ini juga lebih cocok mendung ya. Sebenarnya akan mendung dan hujan. Tapi gimana lagi? Berawan belum kepake. Ya. Jadi ini pilihan terbaik. Cuman yang titik-titik yang ini terpaksa kita isi hujan. Sudah habis masalahnya persediaan katanya. Oke. Perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan karena cuaca tidak mendukung. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Lani dan Siti dan Lani? Pernah lah ya, pernah. Ya, jadi kita bikin rencana misalnya main layang-layang. Dulu Pak Ali sukanya main layang-layang dari sore. Ternyata hujan, gak bisa main layang-layang waktu hujan. Ya kan? Layang-layang kalau basah ya rusak. Buatlah percakapan bersama 3 temanmu, percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Ya. Adi. Misalnya Adi dan Edo. Adi, Edo, kelihatannya mendung. Jadi kita nggak bisa main layang-layang. Ya, kita tidak bisa meneruskan main layang-layang. Kita tidak bisa main layang-layang ya, tidak bisa main layang-layang. Terus itu betul. Nanti kalau hujan layang-layang bisa rusak. Enaknya main apa ya? Bagaimana kalau kita main sepak bola aja? Susunan aja percakapan kalian di bawah ini. Wah, percakapannya di bawah sini seharusnya ya. Sebelum mulai percakapan, buatlah daftar pertanyaan lebih dahulu. Apa yang akan kamu lakukan? Bermain layang-layang ya. Di sini jawab dulu kok langsung bikin baca Pak Ali. Bermain layang-layang. Ini saya pakai biru aja ya. Nanti kita lanjutkan lagi itu. Ini kita isi dulu bermain layang. Bersama siapa rencana kita lakukan? Misalnya ini bersama teman. Kapan rencana tersebut dilakukan? Sore hari. Di mana akan dilakukannya? Di lapangan. Mengapa tidak jadi dilakukan? Mau hujan. Bagaimana solusinya? Permainan yang lain.
Oke, kita teruskan ini. Ya. Jadi ini kan hujan ya, itu kelihatannya mendung. Kita tidak bisa main layang-layang. Betul, nanti kalau hujan layang-layang bisa rusak. Enaknya main apa ya? Bagaimana kalau kita main bola? Betul juga. Kita nggak khawatir kehujanan. Betul juga main bola. Dengan main bola kita tidak khawatir kehujanan. Yap. Yap, 100 untuk Adi. Kita kembalikan layangan kita dulu ke rumah. Dan ambil bola. Kita ketemu lagi di lapangan. Sip, setuju. Nah, gitu ya. Ini contoh percakapannya. Oke, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku yang baru dibeli ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Tahukah kamu tarian apa yang ada di Indonesia? Nah, ini adalah tari Ratu Jaru, tari tortor, tari piring, dan tari serimpi. Tari balen dadas, ada tari reok, ya, kalau reok dari Ponorogo ya. Tari lensu, tari pendet dari Bali ini. Nah, tarian Nusantara sangat beragam. Kita boleh mempelajarinya. Tak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Boleh tari dari berbagai daerah. Yuk kita pelajari beragam tarian Nusantara Indonesia. Ya, berlatihlah satu tarian Nusantara. Kalian dapat belajar dari teman, dapat juga dengan orang tua teman yang pandai menari, atau belajar melalui video. Cintailah budaya kita. Ya, ini kalau dilihat dari gerakannya kelihatannya tari Bali ini. Ya khas sekali. Ya, nah, lihatlah. Latihan menari sungguh menyenangkan. Ini dapat dijadikan kegiatan alternatif saat hujan. Setelah berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati sebuah buah semangka yang telah disiapkan ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika, ya. Memakan 1/4 bagian, terus nanti akan memakan lagi, berarti jadi setengah bagian. 2/4 itu sama dengan setengah, ya. Dalam penjumlahan pecahan penyebut harus sama. Dalam penjumlahan pecahan penyebut harus sama. Sekali lagi, siapa tahu lupa, yang bagian atas namanya pembilang, yang bagian bawah namanya penyebut. Ya, pembilang dan penyebut. Selesaikan soal-soal di bawah ini. Lakukan dengan menulis bentuk operasi matematika, lalu tentukan hasilnya. Seorang petani memiliki sepetak sawah. Dia memiliki sepetak sawah. Kalau menyelesaikan soal cerita, kalau bisa digambar.
Biar kita bisa tahu ilustrasinya. Ia mencangkul seperempat bagian sawah. Kita bagi menjadi 4, dia cangkul seperempat bagian sawah. Kan lebih enak kalau ada gambarnya seperti ini. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4. Ya, mencangkul lagi 2/4. Ya, kalau dikasih warna lain tambah lebih asik. Ya, mencangkul lagi 2/4. 2 bagian dari 4 bagian. Kalau ini 1 bagian dari 4 bagian. Berapa bagian yang telah dicangkul petani? Ya, di sini ada 1/4. Ya, ditambah yang biru ini 2/4. Ya, 2 bagian dari 4 bagian yang ada. Ya, maka hasilnya adalah penyebut sudah sama. Di sini pastikan penyebut sama. Ya, kalau penyebut sudah sama, boleh langsung ditulis. Penyebut tidak usah ditambahkan atau dikurangkan. Ya, cukup pembilangnya saja. 1 tambah 2 adalah 3. Oke, kita lihat di sini ada 3 bagian dari 4 bagian yang ada. Oke, kita lanjutkan. Nomor berikutnya, Benny memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Benny berhasil memetik 1/5 keranjang. Ya, di sini ada keranjang. Ya, keranjang ini dibagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4. Kalau 5 bagian garisnya ada 4. Ya, Benny berhasil memetik 1/5 keranjang. Ya, jadi 1 bagian dari 5 bagian yang ada. Ya, sementara ayah berhasil 3/5, 3 bagian dari 5 bagian yang ada. Ya, di sini 3 bagian dari 5 bagian yang ada. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Benny dan ayah? Benny memetik 1/5, sedangkan ayah memetik 3/5. 3/5. Jadi jawabannya penyebut sudah sama. Ya, penyebut sudah sama, penyebut tidak perlu dijumlahkan. Ya, dituliskan saja, dipastikan sama gitu aja. Pembilangnya dijumlahkan, 1 tambah 3 adalah 4. Seperti itu. Kita lanjutkan. Bu Siti akan membuat kue bolu. Bu Siti menghabiskan 3/4 kg tepung. Ya, untuk tepung bisa kita simbolkan sebagai tempat dari tepungnya ini. Ya, 3/4 berarti kita bagi menjadi 4 bagian. Ya, Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kg tepung. 3 bagian dari 4 bagian kilogram tepung. Ya, untuk 1 loyang kue bolu, Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Ya, berarti kotak seperti ini ada 3. Ya, 3 loyang kue bolu. Ya, kalau 1 loyang butuh ini untuk 1 loyang. Untuk 3 loyang butuh 3 kali lipatnya. Ya, seperti ini. Ya, berapa jumlah tepung yang dibutuhkan untuk 3 loyang kue bolu? Ya, caranya adalah 3/4. Ya, ditambah 3/4 ditambah 3/4. Seperti itu ya, 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4 sama dengan 9/4. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9/4 bagian. Ya, seperti itu. Boleh juga karena ini 3 dikalikan. 3/4 dikalikan 3 karena ada 3 loyang. Ya. Nah, kalau perkalian yang dikalikan yang atas saja. Ya. Yang dikalikan pembilangnya saja. Yang dikalikan pembilangnya saja. Jadi 3 kali 3 adalah 9, 4-nya di bawah. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Edo memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Ya. Jadi ini panjang tali kita bagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Edo memiliki tali
1/5 meter. Ini tali dari Edo. Sementara Beni memiliki tali dengan panjang 1/5 meter juga. Di sini Beni, ya 1/5 meter juga. Ini Beni. Ya ini tadi Edo saya garis bawahi biar melihatnya enak. Ya warnanya saya bikin lain-lain. Ya biru muda sekarang. Lani memiliki tali 3/5, 3 bagian dari 5 bagian yang ada. Ini Lani. Lani. Udin memiliki tali dengan panjang 2/5, berarti talinya ditambah lagi lebih dari 1 talinya. Ya, ternyata talinya lebih dari 1. Ya, Udin memiliki tali dengan panjang 2/5, 2 bagian dari 5 bagian yang ada. Ya, Udin 2/5. Berapakah panjang tali Edo dan Beni? Ya, Edo dan Beni. Untuk pertanyaan pertama, ya, berapakah panjang tali Edo dan Beni? Saya kerjakan pakai warna merah. Panjang tali Edo dan Beni. Ini enggak usah ya, kotak-kotaknya ini. Saya batalkan aja. Nah, panjang tali Edo dan Beni. Ya, sama dengan Edo memiliki 1/5, Beni memiliki 1/5, sama dengan 2/5. Penyebutnya sudah sama, pembilangnya aja kita jumlah. 2 bagian dari 5 bagian yang ada Edo dan Beni. Paham ya? Berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Saya kerjakan pakai biru. Lani dan Udin, panjang tali Lani dan Udin sama dengan Lani 3/5 tambah Udin 2/5 sama dengan 5/5. 1 tali penuh, ya kan? 5/5. Tali siapakah yang lebih panjang? Tali Lani dan Udin. Lebih panjang. Oke. Atau di sini yang paling panjang adalah tali Lani, ya. Tali paling panjang adalah milik Lani. Supaya tambahan. Adalah milik Lani. Oke. Tapi kalau dari penjumlahan ini lebih panjang Lani dan Udin. Kita lanjutkan nomor 5. Ibu memiliki 1 kilogram telur di rumah. Untuk persediaan ibu membeli lagi 1/4 kilogram telur. Jadi bisa kita simbolkan kotak ya, kotak tempat telurnya. Ibu memiliki 1/4 kilogram telur. Terus kemudian 1 bagian dari 4 bagian, ya. Untuk persediaan, ibu membeli lagi 1/4 telur. 1/4 telur dibeli lagi. Pulang dari kantor, ayah membawakan lagi 2/4 kilogram telur. Ayah membawakan lagi, ya. Ayah membawakan lagi 2 bagian dari 4 bagian kilogram telur. Berapa kilogram telur ibu sekarang? Ya. Jadi ya 1 kilogram, ya kan? Nah, kita jumlahkan. Ini kita hilangkan saja kotaknya. Ya. Total telur, jumlah total telur. Seperempat ditambah yang biru 1/4 ditambah yang hijau 1/4, 2/4. Ya, yang hijau 2/4. Ya, saya kerjakan pakai coklat sama dengan penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sama tidak perlu dijumlah, kita pastikan sama saja. Dalam pecahan penyebut tidak boleh tidak sama kalau ingin dijumlahkan.
Ya, kalau sudah sama, pembilangnya saja dijumlahkan 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 adalah 4, 4 per 4. 4 per 4 itu adalah 1. Jadi jumlah telur ibu sekarang 1 kilogram. 1 kilogram. Baik, ini adalah akhir percobaan kita di video ini. Untuk pembelajaran 6 ya akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk orang tua dapat melakukan kegiatan bersama untuk membaca buku cerita dengan anak. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.